Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama kami pemirsa Abkar TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Abkar TV, terima kasih sudah bersama kami dalam beberapa episode materi-materi yang ada di channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan ikut menyebarkan faidah dari materi yang ada di sini. Kalau belum, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Mudah-mudahan kian bermanfaat dengan subscribe, like, and share. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan membalas kebaikan dengan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, materi kita kali ini tentunya sudah terkait dengan bulan Ramadan. Modal besar untuk kita mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah itu dua. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ihtisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena imannya dan karena ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang sudah masa lalu maupun dosa-dosa sekarang yang sudah kita lakukan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau iman kita memahami, iman itu adalah keyakinan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan kita, ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Lalu apa itu ihtisab? Ihtisab itu artinya penuh perhitungan. Jadi kita beribadah itu harus memperhitungkan, jangan sampai ibadah kita ini hanya sia-sia belaka, lewat saja, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapat keridhaan Allah. Jadi itu yang harus diperhitungkan. Ibarat kalau kita dagang, kalau dagangnya cuma sekedar akan mendatangkan kerugian, buat apa dagang? Nah, seperti itu juga kita mengisi ibadah Ramadan ini dengan ihtisab, diperhitungkan, jangan sampai puasanya penuh kelalaian, jangan sampai puasanya tidak mendapatkan ridha Allah, jangan sampai puasanya hanya lapar dan haus saja, itu harus diperhitungkan. Nah, kalau kita memperhitungkan itu, insya Allah puasanya bagus dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Beliau katakan di dalam hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi laisa lahu min shiyamihi, tapi tidak ada manfaatnya. Puasanya tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia peroleh apa? Illal ju' wal 'atash. Hanya dapat laparnya, hanya dapat hausnya saja. Nah, untuk menghindari itu semua, menghindari kerugian agar puasa kita tidak sia-sia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk untuk kita. Beliau kasih rambu-rambunya untuk kita. Beliau kasih arahan untuk kita. Apa bunyi arahannya? Man lam yada' qaulaz zuri, qaulaz zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ketika dia berpuasa, lam yada' qaulaz zur, tapi puasanya itu tidak membuat dia meninggalkan dari perkataan-perkataan yang zur, wal amala bihi, dan amal perbuatan yang nilainya juga bernilai zur. Apa itu zur? Yaitu penuh kepalsuan, penuh kebohongan, penuh caci maki, penuh hal-hal yang sifatnya kemaksiatan, menghibah, ya, membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, menghina orang lain, mulut seperti itu. Lalu wal amal bihi, lalu setelah mulutnya juga berkata demikian, wal amal bihi, dia kerjakan juga dengan amal perbuatannya. Maka apa? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka ternyata Allah tidak membutuhkan, susah payahnya dia berpuasa itu tidak akan dinilai, tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah kasih balasan sebagai pahala yang besar. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang mulia ini, maka marilah puasa kita
kita jaga mulut kita, kita jaga amal perbuatan kita dari segala sesuatu yang nilainya maksiat, yang nilainya ada keburukan di dalamnya, perkataan bohong, ya, menghina orang lain. Apalagi sekarang kita aktivitas tidak jauh dari media sosial. Ya, mungkin mulut kita tidak mengucapkan, tapi jari jemari kita menuliskan kata-kata sebagai perwakilan dari lisan kita, dan yang kita tulis itu ternyata bernilai buruk. Maka itu sama saja akan merusak ibadah puasa kita. Maka kita jaga puasa kita jangan sampai rusak, jangan sampai sia-sia. Kita sudah lapar, sudah dahaga, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, melindungi, dan senantiasa melimpahkan karunia-Nya untuk kita. Terima kasih. Wal afwa minkum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.